Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati la yanalu ahdi adh-dhalimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin santriwan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang Banten, Sobat Ramaloka, para pendengar Radio Ramaloka 96,5 FM yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa yang selalu setia mendengarkan kajian tafsir Ramadan ngabuburit di Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang Banten, yang semoga kesemuaannya dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas kasih sayang, ridho dan karomahnya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita selaku yang iman kepada Allah. Dengan besarnya rahmat keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, konsisten melaksanakan amaran perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga konsisten kita menjadi amal ibadah dan kita semua tergolong orang muttaqin, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan pahala, dan pahala itu nanti akan dilipat gandakan. Kita semua menjadi orang bertakwa dan kita semua ditempatkan dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Sobat Ramaloka, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, beranjak dari hadis
yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Dawud an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalatha fi safar falyu'ammaru ahadahum." Idza kana thalatha fi safar, apabila ada 3 orang fi safar dalam perjalanan, falyu'ammaru ahadahum, maka jadikanlah salah satu yang 3 itu untuk menjadi pemimpin. Artinya apa? Di dalam hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kita selaku umat manusia berkewajiban untuk menjadikan pemimpin apabila lebih dari 1 orang. Jelas? Jelas? Itu perintah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah lebih dari 1 orang, apalagi 2, 3, lebih dari 5 atau 10 orang, falyu'ammaru ahadahum, maka jadikan salah satu kalian untuk menjadi pemimpin. Berangkat dari hadis ini merupakan kodrat ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan fitrah bagi umat manusia bahwa hidup umat manusia di alam dunia ini tidak bisa hidup sendirian, dan manusia secara kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah kepribadian manusia, bahwa manusia tidak bisa yang namanya hidup individualisme atau pula sendirian. Manusia membutuhkan orang lain. Betul? Jadi namanya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan orang lain, maka di antara salah satu dari sekian banyak orang ini, jadikan salah satu ada pemimpin. Maka mau tidak mau di dalam pribadi manusia secara lingkup individu atau pula secara golongan, secara luas, manusia harus hidup ada pemimpin. Sadar tidak sadar bahwa kita semua ini adalah pemimpin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Kita semua ini adalah pemimpin. Secara pribadi kita pemimpin siapa? Pemimpin diri kita, diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Bahkan di dalam tubuh kita ini banyak sekali anggota badan. Mulai dari mata, siapa yang mimpin? Kita. Mulai dari telinga, siapa yang memimpin telinga? Kita, bukan orang lain. Mulai dari tangan atau pula kaki, siapa yang memimpin tangan atau pula kaki kita? Diri kita, bukan orang. Bahkan anggota badan kita dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, yang mimpin bukan siapa mereka, tetapi yang mimpin diri kita. Mata, yuk mau dibawa mandang kemana? Apakah mata ini mau mandangnya mandang yang baik atau yang buruk? Telinga, yuk mau dibawa kemana? Apakah biasa mendengarkan yang gibah, yang gosip, mendengarkan yang baik atau yang?
Lisan mau dibawa kemana? Apakah lisan ini mau ngomong yang baik atau yang buruk? Mau dibawa yang soleh atau yang toleh? Tangan kita pun sama, mau dibawa kemana? Kaki pun mau dibawa kemana? Keputusannya dari seluruh anggota badan kita, ujung rambut sampai kepada ujung kaki, benar atau salahnya, baik atau pula buruknya, soleh atau mafsadatnya, ada pada diri kita. Oh, ternyata hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini punya anggota yang sangat banyak. Justru anggota ini jangan sesekali lepas dari kendali kita. Itu secara pribadi. Secara keluarga, mau tidak mau seorang laki-laki, seorang bapak itu adalah pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasannya seorang suami adalah pemimpin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mempertegas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seorang laki-laki qawwamuna 'alan nisa merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi di dalam keluarga secara otomatis bahwa seorang suami itu adalah pemimpin. Karena seorang suami itu adalah pemimpin, baik buruknya di dalam keluarga ada pada suami. Jadi ini ukhti santri, nanti kalau punya suami harus taat kepada suami. Buruk baiknya ada pada suami. Kalau suami baik, taati. Kalau suami tidak baik, ya harus kita ingatkan, bukan dimarahi. Secara keluarga, secara golongan, ada yang namanya tingkatan RT. Oh, rukun tetangga. Dari sekian banyak rumah, ada namanya Pak RT. Jadi jangan macam-macam. RT itu adalah pemimpin, justru yang mengendalikan di masyarakat. Masyarakat kita terkendali atau tidak, nyaman atau tidak, masyarakat kita ada dalam kebaikan atau tidak, itu fungsinya adalah Pak RT. Jadi kalau nanti Pak RT di masyarakat ada yang minum khamr, mabuk-mabukan, di masyarakat tuh ada perempuan laki-laki dia sampai bermalam, tidak diingatkan oleh Pak RT. Ingat, yang bertanggung jawab itu adalah Pak RT. RT justru yang megang peranan yang paling penting di masyarakat. Di atas RT ada siapa? RW. Ada RW. Sama, RW pun itu adalah pemimpin. Karena di bawah RW, rukun warga, itu ada RT-RT. RT 1, RT 2, RT 3, sampai RT 10. Berarti peranannya sangat banyak. Kalau seandainya RT 1 ada dalam ketidakbaikan, RT 2 ada ketidaknyamanan, RT 3 ada dalam kerusakan, RT 4 ada dalam mabuk-mabukan, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab itu Pak RW. Jadi dosanya RT, ingat, dosanya RT itu ada pada Pak RW. Jelas? Di atas RW ada pemimpin lagi, siapa? Pak Lurah. Di atas RW ada pemimpin lagi, Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa membawahi dari sekian banyak RW. RW 1, RW 2, RW 3, perannya sangat benar-benar penting. Berarti peranan desa jauh lebih penting karena ada di bawah, ada di akar.
masyarakat maslahat atau pula mafsadat, masyarakat baik atau pula tidak, nyaman atau pula tidak, makmur atau pula sengsara, yang lebih tahu itu adalah Pak Lurah. Jadi kalau seandainya Pak Lurah diam saja, Pak Lurah masa bodoh, malah sebaiknya Pak Lurah hanya hobinya jalan-jalan, Pak Lurah hanya hobinya rapat saja tapi tidak bisa memasyarakat, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berdosa? Yang dosa di bawah, yang nanggung itu adalah Pak Lurah. Ingat, Pak Lurah adalah pemimpin. Jelas? Di atas Pak Lurah ada siapa? Di atas Pak Lurah ada Pak Camat. Oh, ini camat sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Membawahi dari sekian banyak desa. Peranannya kerukunan masyarakat, kenyamanan masyarakat, kebahagiaan masyarakat, ketenangan masyarakat itu ada di Pak Lurah. Di atas Pak Lurah ada siapa? Di atas Pak Lurah ada Pak Camat. Di atas Pak Camat ada namanya Bupati. Bupati membawahi, berarti sudah lebih tinggi lagi dari sekian kecamatan. Di atas Bupati ada siapa? Gubernur. Jauh lebih besar lagi. Di bawah gubernur dari sekian kabupaten. Di bawah kabupaten dari sekian camat. Camat dari sekian lurah, kepala desa. Dari lurah terbagi menjadi rukun warga, rukun tetangga. Berarti peranan gubernur sangat-sangat berat. Pemimpin seorang gubernur bertanggung jawabnya sangat berat. Jadi yang namanya gubernur, bupati bukan jabatan yang paling enak. Justru secara tanggung jawab jabatan yang paling berat. Di atas gubernur ada siapa? Di atas gubernur ada siapa? Presiden. Ujung tombak. Makanya kenapa kemarin presiden di demo? Kemarin 11, tanggal 11. Kenapa presiden di demo? Karena ujung tombaknya negara ada pada presiden. Ada sesuatu yang tidak nyaman, yang salah bukan siapa-siapa, presiden. Maslahat atau pula mafsadatnya negara bukan pada siapa-siapa, jangan menyalahkan siapa. Ujung tombaknya adalah presiden. Begitu pula kalaulah memang masyarakat banyak kemiskinan, masyarakat banyak pengangguran, masyarakat masih terjadi banyak kerusakan, yang salah siapa? Jangan menyalahkan siapa-siapa, yang salah presiden. Kenapa? Dari sekian kepemimpinan ujung tombak yang kuasa itu adalah presiden. Apalagi undang-undang Indonesia luar biasa. Yang namanya presiden itu raja mahadiraja. Oh, kalau raja mahadiraja, raja segala raja. TNI takut, polisi takut, KPK takut. Jadi tidak ada presiden di negara kita ini yang ditakuti. Semuanya takut kepada presiden. Memang untuk undang-undangnya seperti itu. Karena undang-undangnya seperti itu, yang ditakuti oleh presiden cuma satu. Siapa? Masyarakat. Jadi bukan takut kepada KPK, bukan takut kepada polisi, bukan takut kepada tentara, bukan takut kepada jaksa, bukan takut kepada BPK, bukan takut kepada dewan, bukan takut kepada MPR. Itu cuma hanya nyanyian negara saja. Yang ditakuti satu, masyarakat. Nah, ini saudara-saudariku terbukti
Ini terbukti sejarah Indonesia yang menurunkan Soekarno siapa? Masyarakat, di dalamnya mahasiswa, betul? Yang menurunkan Soeharto siapa? Masyarakat, di dalamnya mahasiswa. Yang menurunkan sekian di antaranya banyak presiden siapa? Masyarakat, di dalamnya mahasiswa. Makanya presiden, jangan enak-enak duduk di kursi istana. Kursi istana itu amanah. Kursi istana itu adalah amanah masyarakat. Kalaulah tidak sesuai dengan amanah masyarakat, masyarakat merasa terzalimi, maka masyarakat akan membakar kursi istana, melengsarkan jabatan presiden. Jelas? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudahnya kita mengetahui bagaimana proses kepemimpinan yang ada di bangsa dan negara kita, maka kita harus sadar dan harus mengetahui sejarah yang terjadi pada kepemimpinan semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, dari akhir khatimul anbiya'i wal mursalin sampai saat sekarang ini. Yang namanya pemimpin itu ada dua. Ada berapa? Dua. Jadi semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya'i wal mursalin, sampai saat sekarang ini pemimpin cuma ada dua. Siapa pemimpin ada dua itu? Yang pertama, pemimpin golongan orang-orang yang soleh. Yang kedua, pemimpin golongan orang-orang yang toleh. Apa yang dimaksud dengan pemimpin golongan orang-orang soleh? Pemimpin yang menyampaikan amanahnya, tidak mendepankan kepentingan, dan dia ada dalam jalan kebenaran. Kebenaran bukan apa kata pribadinya, tetapi kebenaran menurut ilahiyah. Itu namanya pemimpin yang soleh. Kedua, pemimpin yang toleh, golongan yang toleh. Siapa pemimpin golongan yang toleh? Pemimpin yang durhaka, mengabaikan, menentang perintah ilahiyah, ada pada kepentingan pribadinya, dan tidak mendepankan kemaslahatan. Jadi tidak mendepankan kemaslahatan, ada pada kepentingan pribadinya, malah dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah ilahiyah. Itu namanya pemimpin yang toleh. Jadi ada berapa pemimpin? Dua. Pemimpin yang soleh. Yang kedua pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh, Allah Subhanahu wa taala menamadzkan, mentamtsilkan, mempublikkan, mencontohkan hanya kepada para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul, Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabiullah Isa, Nabi Muhammad. Begitu pula para nabi dan rasul, itu adalah contoh-contoh pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang benar. Siapa pemimpin yang toleh? Nah, pemimpin yang toleh, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang musuh para nabi dan musuh para rasul. Jadi setiap para nabi dan para rasul
yaitu pasti ada musuhnya. Dan musuhnya ini membuat golongan. Mereka golongan ini ada pada ketolehan, ada pada kerusakan. Golongannya banyak, jauh lebih banyak. Justru yang kerusakan itu mereka jauh lebih banyak. Seperti halnya Nabiullah Adam alaihissalam. Siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Langsung berhadapan dengan iblis. Tergoda Hawanya, dan yang menjadi bertentangan adalah putranya saat terjadi bertengkar antara Qabil dan Habil. Tuh. Bermula dari iblis, tergoda istrinya yang bernama Hawa, terjadi pertengkaran sampai pembunuhan antara Qabil dan Habil. Tuh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam adalah yang soleh. Siapa musuhnya Nabiullah Musa alaihissalam? Siapa? Fir'aun. Oh. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam pemimpin yang soleh. Ada pemimpin yang toleh bertentangan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Namanya Fir'aun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pemimpin yang soleh, menyampaikan wahyu ilahiyah, ada dalam kebenaran, ditentang oleh kaumnya. Siapa yang menentang? Namrud. Jadi Namrud itu pemimpin yang toleh, bertentangan dengan kebenaran. Selain Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam. Siapa yang menentang menjadi musuh Nabiullah Isa alaihissalam? Siapa? Raja Herodus. Jadi Raja Herodus itu menentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam mengajak kebenaran, berdakwah siang dan malam, ditentang. Siapa musuhnya? Yang menjadi musuh kaumnya. Jadi kaum Nabiullah Nuh malah menentang dakwah kebenaran yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Sampai mengeluh Nabiullah Nuh alaihissalam. Apa kata beliau? Laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Siang dan malam, laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Tapi ajakanku bukanlah bertambah, malah kaumku semua pada lari. Dari sekian tahun Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah, hanya berapa puluh pengikut yang mengikuti Nabiullah Nuh alaihissalam. Begitu pula Nabiullah Lut alaihissalam mengajak kebenaran, tapi ditentang oleh kaumnya. Kebenarannya ditentang oleh kaumnya. Jadi musuh Nabiullah Lut alaihissalam. Siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Yang jadi musuh adalah kaumnya, masyarakatnya yang menjadi musuh. Terakhir, Khatimul Anbiya'i wal Mursalin. Khatimul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih besar lagi. Siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Abu Jahal. Siapa lagi musuhnya? Abu Lahab. Yang jauh lebih besar, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Nabi Muhammad, keluarga besarnya. Coba, dari bangsa keluarganya, dari keluarga besarnya yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhti,
Mau ngobrol, mau dengar ceramah? Ya, dengerin. Jadi semua para nabi dan para rasul, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Sebagai pemimpin yang soleh, yang telah disebutkan tadi, dari kaumnya, dari golongannya, dari individunya, malah dia menjadi contoh yang soleh. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Wa idh ibtala, dan ketika dicoba Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ketika dicoba Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Tuhannya dengan mendatangkan beberapa kalimat, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, saya jadikan kau Ibrahim linnasi imama, sebagai pemimpin semua manusia. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan pemimpin semua manusia. Qala wa min dzurriyyati, Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari turunanku? Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, la yanalu ahdiz zalimin, tidak termasuk orang-orang yang zalim. Janjiku tidak memenuhi kepada orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pemimpin semua umat manusia. Jadi Nabiullah Ibrahim pemimpin secara keseluruhan bagi umat manusia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan pemimpin pada pribadinya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan pemimpin pada golongannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan pemimpin pada kepentingannya, tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam linnasi imama. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam pemimpin untuk semua umat manusia, sehingga apa yang diberikan gelar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gelarnya adalah gelar Khalilullah. Gelarnya apa? Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terjadi pada saat sekarang ini, apakah pemimpin sekarang ini sama dengan pemimpin yang terjadi kepemimpinannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Jadi lurah, yang namanya kepala desa itu adalah pemimpin. Boleh sebelum terjadinya kepala desa saat pemilihan, ribut sana, ribut sini, benci sana, benci sini. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, ingat Pak Kepala Desa, Kepala Desa, kalau sudah jadi pemimpin, bahwa kamu Pak Lurah, Kepala Desa, bukan pimpinan golongan, bukan pimpinan kepentingan, bukan pemimpin keluarga, tapi linnasi imama. Walaupun itu Pak Lurah adalah pemimpin semua keluarga masyarakat yang ada di lingkungan, walaupun dulu beda pilihan. Benar? Setuju? Begitu pula bupati, gubernur, boleh partainya berbeda, boleh prinsipnya berbeda,
semua tujuannya berbeda. Tapi kalau sudah terpilih satu orang, walaupun partainya berbeda, pilihannya berbeda, semua berbeda, tapi kalau sudah terpilih linnasi imama, jadilah pemimpin seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pemimpin untuk umat manusia. Begitu pula presiden, walaupun didukung oleh partai, walaupun didukung oleh ormas, walaupun didukung dengan berbagai macam suku, sukunya berbeda, partainya berbeda, organisasi masyarakatnya berbeda, berdebat dengan pemahaman yang berbeda, selisih paham yang berbeda. Tapi kalau sudah jadi presiden, enggak ada yang namanya presiden cebong, enggak ada yang namanya presiden kardun, enggak ada yang namanya presiden buzzer, enggak ada yang namanya presiden kelompok, enggak ada yang namanya presiden kepentingan golongan negara. Tetapi yang namanya presiden hanya satu, linnasi imama, menjadi pemimpin untuk semua umat manusia. Jadi enggak ada yang namanya pimpinan golongan. Kalaulah terjadi di masyarakat kita terjadi pimpinan-pimpinan golongan, pimpinan-pimpinan kepentingan, pimpinan-pimpinan ke partai, akan terjadi kehancuran di dalam satu kepemimpinan itu. Makanya sangat disayangkan, Bu Mega, jadi sangat disayangkan kalau sampai ngomong ini adalah presidenku, ini adalah pemimpinku, karena partaiku berjasa. Kok ibu kayak baru belajar main politik? Kan lucu, Bu. Kok kayak baru kenal politik? Jadi kalau sudah menjadi pemimpin, tidak ada yang namanya pimpinan golongan partai, tidak ada yang namanya yang berjasa itu jauh lebih besar. Tetapi yang ada, yuk contoh, Bu, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, linnasi imama, pemimpin untuk semua umat manusia, bukan pemimpin untuk golongan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dzurriyyati, berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk yang menjadi pemimpinku, wa min dzurriyyati, dari golonganku, dari keturunanku. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? La yanalu ahdidz zalimin, tidak termasuk janjiku kepada mereka umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang-orang zalim. Orang-orang apa? Zalim. Orang-orang zalim. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam terdapat keturunan. Nih, kita semua ini umat manusia ini adalah termasuk di dalamnya keturunan Nabiullah Ibrahim keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menjadi pemimpin. Pemimpinnya adalah pemimpin keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang soleh. Ada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kepemimpinannya kepemimpinan yang zalim. Bagaimana kepemimpinan yang soleh? Kita diangkat menjadi lurah, kita diangkat menjadi camat, kita diangkat diberi amanah menjadi bupati selama 5 tahun, kita diangkat jadi gubernur, yang diangkat jadi dinas, kepala dinas, diangkat jadi pejabat polisi dan tentara, lebih jauh lagi diangkat jadi presiden. Tuh, itu semua adalah amanat. Pemimpin yang soleh sesuai dan tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang soleh menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah. Pemimpin yang soleh merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Tetapi pemimpin yang zalim, mereka ingkar janji,
Mereka apa kata nafsu dan diri? Hidupnya ada dalam kesombongan, bangga dengan jabatan, lupa dengan janjinya, apalagi lupa kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pemimpin yang zalim. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Itu bukan termasuk golonganku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Ulaika lahum adzabun alim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya kesalahan kepada mereka semua yang mendolimi umat manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka semua melampaui batas di muka bumi dengan menjalankan bukan pada kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim, mereka semua siksaan yang pedih. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah dan berkah Allah, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.